Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Masih tetap semangat kan belajarnya? Iya, teman-teman harus tetap semangat belajarnya walaupun sudah siang. Oke, hari ini kita akan belajar tematik kembali, yaitu tema 1 hidup rukun kelas 2, subtema 1 hidup rukun di rumah. Sekarang pembelajaran 3 dan 4. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Oke, kita mulai ya pembelajaran hari ini. Oke, teman-teman, disimak ya video ini dengan baik ya, agar nanti mengerjakan tugasnya bisa, karena di sini Miss Yani menjelaskan semuanya. Yang pertama yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Udin senang membaca buku Bintang Lapangan. Udin bertanya kepada Mutiara bila ada bagian yang belum dipahaminya. Mutiara senang membantu Udin. Nah, di sini Udin suka membaca buku Bintang Lapangan. Kemarin kita sudah belajar bahwa bintang lapangan adalah kata ungkapan yang artinya orang yang ahli dalam bidang olahraga. Teman-teman masih ingat kan dengan lagu Peramah dan Sopan? Lagu Peramah dan Sopan ciptaan Pak Dal kemarin di pertemuan pertama kita sudah menyanyikannya ya teman-teman. Nah, di dalam lagu Peramah dan Sopan ini ada kata-kata bukannya congkak, bukannya sombong. Yang disayangi Handai dan Taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Nah, ini adalah syair dari lagu Peramah dan Sopan. Dalam lagu tersebut terdapat arti dari ungkapan tinggi hati dan cepat kaki, ringan tangan. Nah, ungkapan tinggi hati dan cepat kaki, ringan tangan itu artinya apa ya? Nah, itu artinya ada di dalam lagu tadi teman-teman. Tinggi hati itu artinya sombong. Tadi dalam lagu ada bukannya congkak, bukannya sombong. Sombong itu ungkapannya bisa tinggi hati. Kalau kemarin kita belajar besar kepala yang artinya juga sama-sama sombong. Jadi tinggi hati dan besar kepala itu artinya sama-sama sombong. Lalu arti dari cepat kaki, ringan tangan itu adalah rajin bekerja. Rajin membantu juga bisa ya teman-teman. Udin senang dibolehkan meminjam buku kakaknya. Udin berterima kasih kepada kakaknya. Mengucapkan terima kasih dengan santun dapat menjaga kerukunan. Kemudian di sini ada percakapan Udin dan Mutiara. Udin mengucapkan terima kasih karena sudah dibolehkan meminjam buku kakaknya yaitu Mutiara.
Udin ingin menjadi kutu buku seperti kakaknya. Ingat ya, kutu buku adalah ungkapan yang artinya orang yang gemar membaca buku atau orang yang suka membaca buku. Jadi, kutu buku bukan buku ada kutunya ya teman-teman. Nah, kutu buku itu artinya orang yang suka membaca buku atau orang yang gemar membaca buku. Selanjutnya, yang kedua yaitu pelajaran matematika. Oke, amatilah gambar di bawah ini. Udin meraih juara pertama lomba menggambar. Nomor peserta Udin 232. Nah, 232 di sini yaitu lambang bilangan. Bisa dibaca dengan 232. Mari kita ingat lagi pembelajaran sebelumnya. Ingat teman-teman, hitunglah banyak kubus dengan teliti. Kita perhatikan ya, ini ada di pembelajaran 1. 1 kubus saja itu artinya adalah 1 kubus satuan. Kalau ada 10 kubus, maka itu dianggap 1 kubus puluhan. Kalau ada 10 kubus puluhan, jika dijadikan 1, maka jumlahnya akan menjadi 100. Oke, kita perhatikan jumlah kubus yang ada di sini. Yang pertama, jumlah kubus ratusannya ada 2. Sehingga kita tulis yaitu 200. Kenapa 200? Karena kubus ratusannya berjumlah 2. Kemudian yang kedua yaitu ada kubus puluhan. Kenapa ditulisnya 30? Karena jumlah kubus puluhannya berjumlah 3. Kemudian yang terakhir yaitu ada 2 kubus satuan. Maka ditulis angka 2. Jadi jumlah kubus yang pertama yaitu ada 232. Dibacanya yaitu 232. Kalau menulis bilangannya yaitu 2, 3, 2. Kemudian yang kedua yaitu kubusnya berjumlah 400. Kenapa 400? Karena kubus ratusannya berjumlah 4. Kemudian puluhannya yaitu 70. Kenapa 70? Karena kubus puluhannya berjumlah 7. Kemudian yang terakhir angka 6. Kenapa angka 6? Karena kubus satuannya berjumlah 6. Jadi banyaknya kubus yang kedua yaitu berjumlah 476. Dibacanya yaitu dengan 476. Kalau menulis bilangannya yaitu angka 4, 7, 6. Oke, selanjutnya kita menyusun bilangan yang menunjukkan nilai tempat. Nah, di kelas 1 kita juga sudah pernah belajar kan menulis puluhan dan satuan. Oke, coba kita perhatikan gambar ini. Nah, di sini ada 2 kubus puluhan. Maka kita tulis 20 karena jumlah kubus puluhannya berjumlah 20. Nah, selanjutnya yaitu kubus satuan. Karena kubus satuannya hanya ada 1, maka kita tulis angka 1. Jadi 20 ditambah 1 menjadi 21. Kesimpulannya 21 terdiri dari atas 2 puluhan dan 1 satuan.
21 kita tulis 2-nya puluhan dan 1-nya satuan. Nah, teman-teman, kalau 21 kita tulis menentukan nilai tempat ya, yaitu kita tulis 2-nya puluhan dan 1-nya satuan. Bukan kita tulis 20-nya puluhan dan 1-nya satuan. Itu salah. Kita tulisnya jadi 20-an ditambah 1 satuan. Jadi 20 ditambah 1 yaitu 21. Jadi kubus yang ada di sini berjumlah 21. Selanjutnya kita menentukan nilai tempat ratusan. Nah, teman-teman perhatikan ya. Di sini ada kubus ratusan, puluhan, dan satuan. Karena jumlah kubus ratusannya ada 1, maka kita tulis 100. Kemudian jumlah kubus puluhannya ada 2, maka kita tulis 20. Dan yang terakhir, kubus satuannya hanya ada 1, maka kita tulis 1. Jadi 100 ditambah 20 ditambah 1 menjadi 121. Kesimpulannya, 121 terdiri dari 1 ratusan, 2 puluhan, 1 satuan. 120 kalau kita tulis dengan bentuk panjang, nah nilai tempatnya yaitu 1 ratusan ditambah 2 puluhan ditambah 1 satuan. Jadi 121 sama dengan yaitu 100 ditambah 20 ditambah 1. Pasangkan bilangan dengan banyak kubus yang sesuai. Teman-teman nanti gunakan pensil warna yang berbeda-beda untuk memasangkan gambar dan bilangannya ya. Oke, pasti teman-teman bingung nih. Miss, kenapa sih itu banyak panahnya? Oke, Miss Yani akan menjelaskan ya. Yang sebelah kiri itu jumlah kubusnya. Kemudian yang sebelah kanan yaitu penjumlahan bilangannya. Oke, yang pertama angka 800. Kenapa 800? Karena jumlah kubus ratusannya berjumlah 8. Kemudian 700. Kenapa 700? Karena jumlah kubus ratusannya berjumlah 7. Oke, selanjutnya 30. Kenapa 30? Karena kubus puluhannya berjumlah 3. Oke, lanjut lagi 20. Kenapa 20? Karena kubus puluhannya berjumlah 2. Kemudian angka 5. Kenapa 5? Karena kubus satuannya hanya berjumlah 5. Dan yang terakhir angka 3. Kenapa angka 3? Karena jumlah kubus satuannya berjumlah 3. Oke, yang sebelah kanan yaitu penjumlahannya. Yang pertama yaitu ada 725. Oke, kita buat dulu nih di sini penjumlahannya, yaitu karena 7 menempati ratusan, kita tulis 700. Kemudian angka 2 ini karena menempati puluhan, kita tulis 20. Yang terakhir ini angka 5. Karena 5-nya 1, kita tulis angka 5. Oke, yang pertama di sini 700. Oke, kita tarik ke kubus yang berjumlah 700. Kemudian yang kedua yaitu 20. Kita tarik ke
kubus yang berjumlah 20. Kemudian 5. Kita tarik ke garis yang kubusnya berjumlah 5. Kemudian selanjutnya 825. Kita tulis dulu di sini 800 dulu. Karena 8-nya di sini menempati ratusan, jadi kita tulis 800. Kemudian yang kedua yaitu 20. Kenapa kita 20? Karena di sini menempati puluhan. Kemudian yang terakhir yaitu 5. Yaitu kita tulis angka 5 karena 5-nya ini menempati satuan. Oke, kita tarik pertama yaitu 800. Berarti kita tarik ke kubus yang berjumlah 800. Kemudian yang kedua 20. Kita tarik lagi ke kubus yang berjumlah 20. Kemudian yang terakhir yaitu 5. Karena 5 menempati satuan, kita tarik ke angka 5. Nah, begitupun seterusnya. Teman-teman nanti melanjutkan ya mengerjakannya. Nanti ada tugas seperti ini. Menulis dan membaca bilangan. Nah, teman-teman, di sini ada 2 kotak ya, kanan dan kiri. Nah, yang sebelah kiri yaitu tulisan angkanya dan yang sebelah kanan itu pembacanya. Oke, contohnya yang pertama yaitu angka 400. Dibacanya yaitu 400. Lalu yang kedua yaitu angka 505. Dibacanya 505. Kemudian yang ketiga itu angka 611. Kemudian dibacanya 611. Lalu yang keempat yaitu angka 720. Cara membacanya yaitu 720. Kemudian yang kelima ada angka 632. Dibacanya 632. Kemudian yang terakhir ada angka 9, 6, dan 7. Yaitu dibacanya 967. Dan yang terakhir yaitu pelajaran SPDP. Hanya anak yang tak pernah bohong.
teman-teman sudah mendengarkan lagunya kan? Kemudian di sini ada kenapa sih Miss itu ada titik dan garis? Nah, di sini itu yang titik itu dinyanyikannya pendek atau lemah. Kemudian yang garis ini itu dinyanyikannya panjang atau kuat. Ayo berlatih, karena teman-teman tadi sudah mendengarkan dan melihat apa yang Miss Yani jelaskan. Nah, sekarang teman-teman mengerjakan tugasnya yaitu halaman 20, 22, dan kemudian dilanjutkan dengan halaman 26 dan 31 ya. Jika teman-teman sudah selesai mengerjakannya, hasilnya boleh minta tolong kepada ayah dan bunda untuk mengirimkan hasilnya kepada Miss Yani ya. Oke teman-teman, selamat mengerjakan. Oke, sekian materi pembelajaran tematik hari ini. Kurang lebihnya Miss Yani mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam menjelaskan materi tadi ya. Oke, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Teman-teman, tetap jaga kesehatan ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.